Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, baru sepekan kita melewati bulan Ramadan, yang mana di sana kita telah melaksanakan semua ibadah yang dianjurkan, apalagi yang diwajibkan. Ramadan sebenarnya telah mendidik kita, sudah melatih kita, dan sebagaimana firman Allah bahwasanya kita diperintahkan untuk berpuasa itu tidak lain dan tidak bukan meningkatkan kompetensi diri kita dari yang hanya beriman saja kemudian menjadi orang yang bertakwa. Makna takwa sendiri adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, yang melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Takwa juga berarti bahwa orang itu telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dan itu sama dengan makna Islam yang sering kita bacakan dalam salat kita, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kaum muslimin, standar keberhasilan kita di bulan Ramadan itu dapat dilihat setelah Ramadan, yaitu di bulan Syawal ini. Apabila ibadah kita yang kemarin kurang rajin berjamaah, setelah dididik, dilatih di Ramadan, maka jamaah kita bertambah. Sebelum Ramadan, salat tahajud kita, salat malam kita kendor. Setelah Ramadan, kita kembali tetap bangun tengah malam seperti yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Walaupun kita tidak makan sahur, tapi kita melaksanakan salat sunnah ataupun salat tahajud yang biasa kita lakukan di Ramadan, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, yaitu melaksanakan salat tarawih. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam bulan Syawal ini, untuk membuktikan apakah ada peningkatan ketakwaan kita, maka
saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manisnya iman atau lezatnya iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasum man kunna fihi wajada halawatil iman." Siapa yang ada pada dirinya 3 tanda, maka dia itu sudah merasakan lezatnya iman ataupun manisnya iman. Ini mungkin setelah Ramadan kita melaksanakan banyak ibadah, maka keimanan kita sudah bertambah dan seharusnya kita sudah merasakan lezatnya iman. Tanda yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tanda yang pertama bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih hebat lagi, bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Bagaimana tandanya? Tandanya bahwa kita sudah lebih mencintai dalam melaksanakan semua ibadah daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya saja terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergerak hati kita. Oh, ini sudah azan. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita buat, kita tinggalkan. Kenapa? Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada pekerjaan kita. Kita lagi ngobrol dengan seseorang yang kita senangi, yang kita segani, yang kita hormati. Tinggalkan, bahwa kita lebih mencintai Allah daripada orang itu. Kita lebih menghormati Allah daripada orang itu. Kita lebih memilih untuk melaksanakan panggilan Allah daripada orang tersebut. Kalau ini sudah ada di hati kita, maka tanda pertama kata Rasulullah, kita sudah mendapatkan manisnya iman. Karena ini sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Bukankah menjelang berbuka puasa, waktu maghrib itu kita tunggu. Kita tunggu. Kenapa? Karena di situ ada amalan yang sangat berkah, yaitu mempercepat buka puasa dan kemudian kita masuk ke dalam waktu maghrib. Dilatih sebulan seperti itu. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita bawa di luar Ramadan, setiap waktu sholat kita tunggu. Bukan hanya kita tunggu, bahkan kita jaga. 10 menit sebelum waktu azan, kita sudah masuk ke masjid. Kita sudah melaksanakan sholat sunnah, kita sudah berdoa. Apalagi kata Rasulullah, waktu makbul berdoa itu adalah antara azan dan iqamah. Maka kalau ini sudah ada pada diri kita, maka kita sudah ada satu tanda yang menyatakan kita mendapatkan manisnya iman. Tapi kalau belum, maka hati-hati. Manisnya iman belum kita dapatkan. Waktu salat sudah masuk, masjid masih kosong. Itu tandanya manisnya iman itu belum kita dapatkan. Seharusnya kalau sudah ada tanda-tanda keimanan, manisnya iman itu dalam diri kita, beberapa menit sebelum waktu salat masuk, masjid sudah ramai. Maka siapapun itu yang sudah hadir sebelum waktu sholat, maka itulah kemungkinan yang mendapatkan manisnya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua kata Rasulullah, tanda manisnya iman itu, kalaupun kita suka, kalaupun kita cinta kepada makhluknya, kepada manusia, kepada apapun itu, maka kita mencintainya itu karena Allah. Mencintai istri kita karena Allah, mencintai saudara kita karena Allah, mencintai anak-anak kita karena Allah.
Suatu ketika Nabi Nuh masuk kapal, air sudah besar. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, anakku masih terombang-ambing. Aku ingin selamatkan anakku, bahwa dia itu sesungguhnya dari keturunanku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia bukan keluargamu. Sesungguhnya keluargamu itu adalah orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan darah daging Nabi Nuh, kata Allah, itu bukan keluargamu. Kenapa bukan keluarga? Karena dia tidak patuh kepada Nabi Nuh, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencintai sesuatu itu karena Allah, karena perintah Allah. Kalau diperintahkan Allah, kita mencintai saudara-saudara kita di Palestina, kita kirim donasi kita kirim doa kita, karena mereka sekarang dalam keadaan darurat. Maka itu tidak salah, karena kita mencintai saudara kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, belum beriman kamu, belum sempurna iman kamu sebelum engkau mencintai saudaramu sesama muslim seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maka tepatlah sudah kalau kita menyatakan cinta kepada saudara kita, karena itu perintah Allah. Tapi kalau kita mencintai sesuatu sebaliknya bukan karena Allah, maka ingat, iman kita belum sampai pada kadar yang manis. Apalagi bahkan kita lebih mencintai kemaksiatan, lebih menyukai melarang, lebih menyukai melanggar larangan Allah. Bukan hanya belum mendapatkan manisnya iman, iman kita dipertanyakan. Bayangkan saja, sesuatu hal yang dilarang oleh Allah kita cintai. Mencintai istri orang misalnya, itu sesuatu hal yang dilarang, tapi kita lakukan. Bukan hanya tidak mendapatkan manisnya iman, iman kita juga dipertanyakan. Atau bahkan sekali kita tidak punya iman. Milik orang kita ambil, milik orang kita curi, kita suka sama milik orang. Ini adalah satu tanda bahwa iman kita itu masih harus dipertanyakan, atau bahkan kita sama sekali tidak punya iman. Kata Rasulullah, siapapun yang ada iman walaupun sebiji zarah, maka dia akan masuk surga walaupun nanti dibakar dulu, masukkan neraka dulu. Iya, kalau ada rasa iman. Tapi jangan-jangan kita hanya mengaku beragama Islam, setitik iman pun tidak ada di hati kita. Maka jangankan kita mendapatkan bau surga, maka kita tenggelam di dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga kata Rasulullah, tanda-tanda bahwa kita mendapatkan kelezatan manisnya iman, ayyauda wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakzafa finnar. Kita benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran-kekufuran yang pernah kita lakukan. Kita tidak suka seolah-olah kalau kita kembali melaksanakan kemaksiatan itu, maka kita ingat bahwa kita akan ditenggelamkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tengok pernah dia kita menjudi jadi masalah, nanti tertobat, ulang balik tu lekas kalak menjudi. Dia tersungkun kalanan kai dia kan du ketule tapi ndak naik berjudi. Aku malah urut menjudi. Aku ya ngimbangi aminadi. Tandanya belum mendapat manisnya iman. Manisnya iman itu dulu pernah kita bermaksiat, sekarang kita sudah taubat. Maka jangankan kembali ke tempat maksiat itu, mengingatnya saja kita nangis. Sedih kita.
Jangan-jangan gara-gara kemaksiatan dulu aku tetap dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Aku tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Umar bin Khattab sering menangis. Kenapa menangis? Karena mengingat dosa-dosanya di masa jahiliyah. Kenapa menangis? Karena beliau takut dosa itulah nanti yang membuat beliau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Padahal sudah dijanjikan surga, tapi ketika mengingat maksiat itu yang pernah dilakukan, maka Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Maka jangan pernah kita membanggakan dosa-dosa kita di masa lalu. Deheno kau tahu muda keno kau bahani, Allah nesa kau pagi aku dia dah. Habis kau bahani. Nah, itu bukan manisnya iman. Itu malah membangga-banggakan. Jangan sebut lagi. Sembunyikan semua kejelekan kita di masa lalu. Sembunyikan aib kita. Maka kalau kita sembunyikan aib kita, maka Allah akan menyembunyikan aib kita itu, menutup rapat aib kita itu. Artinya apa? Kita ingat aib kita, orang lain tidak akan tahu lagi. Karena kita sudah mengikuti keburukan yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang pernah kita laksanakan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah jelas dikatakan, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Tanda orang-orang yang beriman itu, kata Allah, kecintaannya kepada Allah itu luar biasa dahsyatnya, sehingga apapun mau dia lakukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita mendapatkan lezatnya iman. Yang pertama, kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita kepada selainnya. Yang kedua, kalaupun kita cinta kepada manusia ataupun sesuatu apapun, kita tidak mencintainya kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa tanda lezatnya iman itu adalah ketika kita mengingat keburukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka kita ingat bahwa kita akan dimasukkan dalam nerakanya Allah dan kita akan takut untuk kembali melaksanakannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.